Saat ini, Anda akan mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia, Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saudara dipulihkan ketika saudara sakit, dijamah oleh kuasa-Nya. Saudara, percayalah bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Memang hanya 3 kali saudara disebutkan di Alkitab, tetapi saya akan menjelaskannya supaya saudara memahami bahwa ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang keselamatan, maka tidak terpisahkan daripada karya Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala kita merasakan kepenatan. Kalau dalam bahasa yang lain itu artinya kita bekerja begitu keras. Kita bekerja begitu sibuk. Kita bekerja begitu mengandalkan kekuatan kita, sumber-sumber kita, tetapi juga belum menyelesaikan pekerjaan kita. Dan kita seringkali merasa demikian. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang sudah mengenal Kristus, maka saudara, kita akan belajar dari Paulin, ya, korpus, ya, surat-surat Rasul Paulus. Ada 13 surat Rasul Paulus, ya, misalnya dalam kitab Galatia, Roma, Filipi, saudara, bahwa Roh Kudus itu, saudara, membawa pekerjaan Kristus sesudah kebangkitan. Kalau dalam kitab Roma kita belajar Roh Kudus itu adalah Roh yang mensuplai kekudusan. Dan kebangkitan Kristus membuktikan kekudusan Dia, kebenaran Dia, keilahian Dia. Dia mengalahkan maut. Itulah Kristus, itulah Mesias ilahi. Dan sekarang Kristus di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Equal. Artinya dia adalah sungguh-sungguh benar Allah adanya, Tuhan adanya. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak ragu-ragu, Kristus adalah Tuhan. Kyrios. Saudara pun dikasih Tuhan, dengan menerima Roh Allah dalam 1 Korintus 2:12, maka sebenarnya kita menerima pikiran Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 itu. Yang menerima Roh Allah artinya kita memiliki pikiran Kristus. Dan bagi Rasul Paulus, Kristus yang memberi definisi kepada roh. Kita adalah orang-orang roh, orang-orang rohani, spiritual people. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah teman pewaris dari siapa? Dari anak Allah. Dan secara simultan, oleh karena roh Allah dan oleh karena pikiran Kristus itu, dan kemudian kita sebagai anak-anak Allah, pewaris anak Allah, maka secara simultan kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, orang menjadi Kristen itu berjalan bersama dengan Kristus. Artinya Kristus hidup. Kita bukan mempercayai Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit. Dan karena Kristus hidup dalam kita, maka kita bisa mengenal Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita, di dalam fisik, dalam daging, sebagai manusia sekarang ini. Karena itu ketika kita mengenal Kristus secara pribadi itu, kita bisa mengenal model-model, jenis-jenis atau pengalaman-pengalaman atau persekutuan dengan penderitaannya. Seperti Rasul Paulus. Bukan kita menambahi atau penderitaan Kristus kurang, bukan. Kristus sudah cukup menderita. Dia sudah sah, sudah mati dan bangkit.
Tetapi kita bersekutu dengan penderitaannya di bumi ini. Artinya, melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui pelayanan-pelayanan kita, yang dipimpin Roh Kudus, kadangkala kita diizinkan untuk mengalami kekurangan. Kita diizinkan untuk mengalami kesesakan. Kita diizinkan untuk mengalami sakit. Kita diizinkan untuk mengalami berbagai-bagai masalah yang bertubi-tubi. Saudara, saya ketemu dengan orang-orang yang saleh, tetap saja menghadapi masalah. Dan dia datang kepada saya dan dia menceritakan pergumulan-pergumulannya. Dan kemudian saya mengatakan kepadanya, saudara sedang bersekutu dengan Kristus melalui apa yang saudara alami hari ini. Saya mengalami persekutuan dengan Kristus bukan hanya dalam kemuliaannya, tapi juga dalam penderitaan. Saudara, ini luar biasa. Dan ketika Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa dia bersekutu dengan penderitaannya, dalam waktu yang sama jemaat menyadari bahwa memang ketika kita sedang dalam keadaan menderita penganiayaan internal, eksternal, dari dalam, dari luar, dari apapun yang dunia tawarkan, ketika kita menolak sebenarnya kita sedang menderita. Ketika kita sedang menyangkal diri kita sedang menderita. Tetapi ketika kita ditolak oleh orang lain kita sedang menderita. Ketika kita sedang disangkal orang lain kita juga sedang menderita. Itulah penderitaan yang benar. Dan ketika kita hidup benar seperti itu, berjalan bersama dengan Kristus dan kuasa kebangkitan, kita tidak takut. Karena ada hope, ada pengharapan. Cross crown, ada salib, ada kemuliaan. Ada penderitaan, ada kemuliaan. Sudah aku dikasih Tuhan, artinya bahwa ada kegiatan Roh Kudus di situ. Kegiatan Roh Kudus di situ, dan itu menggambarkan kriterion yang mutlak. Kalau kita sama dengan Kristus, kegiatan Roh Kudus yang menjelaskan semua apa yang dialami Kristus kita alami. Artinya pengalaman-pengalaman rohani kita tidak jauh berbeda dengan pengalaman-pengalaman Kristus. Kristus diutus oleh Bapanya dan kita diutus oleh Kristus sebagai gerejanya. Kita memiliki pengalaman-pengalaman Kristen. Artinya pengalaman-pengalaman rohani yang sama dengan pengalaman-pengalaman Kristus. Dan itulah Kristen yang sejati. Kristen yang sejati menurut ajaran Rasul Paulus, saudara, adalah Kristen yang hidupnya secara mutlak dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Dan Kristen yang seperti ini adalah Kristen yang kristosentris. Saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Bahwa Kristus dan pekerjaannya memberi definisi kepada roh dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen. Pada tahun 1950-an sampai 60-an terjadi kegerakan yang luar biasa, gerakan karismatik. Dan kemudian di Indonesia tahun 90-an juga dilanda gerakan yang luar biasa. Antara tahun 80 sampai 90 ada gerakan yang luar biasa menghasilkan banyak pelayanan-pelayanan, banyak penuaian-penuaian, dan seluruh dunia ada gelombang misionaris dari gereja-gereja yang berlatar belakang gereja karismatik dan Pentakosta. Dan saya pernah bekerja sama dengan sebuah gereja lokal yang memiliki jemaat 1 juta orang, yang mengutus 5.000 misionaris ke seluruh dunia. Dan ketika saya bekerja sama dengan misionaris dari gereja ini, saya merasakan bahwa gelombang kegerakan Roh Kudus adalah kegerakan misi yang berpusat kepada Kristus, yang menghasilkan kebangunan rohani bagi orang Kristen dan menghasilkan penuaian jiwa-jiwa di ladang pelayanan. Saudara aku yang dikasih Tuhan, Roh Kristus dengan Kristus yang bangkit tentu berbeda dalam pemikiran Paulus. Nanti saya akan menjelaskan ketika saya menjelaskan tentang Trinitas, saudara. Karena pribadi Kristus dengan pribadi Roh Kristus, Roh Kudus itu berbeda. Ya. Tadi di atas sudah saya jelaskan bahwa kita mengenal Allah sebagai Trinitas. Keesaan dalam ketritunggalan. Keesaan adalah Tritunggal. Keesaan Allah dalam 3 pribadi yang adalah Allah yang esa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, di sini Roh Kristus adalah Roh Kudus itu sendiri. Dan peranan Roh Kudus, Roh Kristus adalah di bumi sekarang ini. Mendiami kita, orang-orang yang percaya. Membantu kita, menolong kita ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita terpuruk, ketika kita tidak mampu dan tidak berdaya. Roh Kudus itu bersyafaat, menjadi mediator, menjadi pensyafaat bagi kita. Sedangkan Kristus yang bangkit, dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia juga bersyafaat di surga. Kristus adalah imam besar kita yang bersyafaat di surga. Roh Kudus adalah Roh Kristus, Roh Allah yang bersyafaat di dalam diri kita. Itulah Roh Kristus, Roh yang bersyafaat bagi kita. Saudara aku kasih Tuhan, penggunaan bahasa yang cair ini nampaknya hasil dari fakta dan perhatian Paulus tentang Kristus dan Roh Kudus, bukan secara ontologis sifat keberadaan Allah, tetapi bersifat soteriologis. Peranan mereka dalam keselamatan dan bersifat pengalaman. Artinya Tritunggal bukan dalam arti ontologis, tapi dalam arti ekonomis. Peranan mereka dalam keselamatan. Sekarang Kristus di surga sebagai imam besar, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pensyafaat yang agung bagi, tetapi Roh Kudus dia tinggal dalam kita, menerapkan karya Kristus dalam hidup kita, dan Roh Kudus menjadikan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di kayu salib, kematiannya dan kebangkitannya menjadi pengalaman orang percaya. Puji Tuhan. Ketika saya masih sekolah minggu, ketika kita masih anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita senang sekali mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita bertumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa seperti sekarang ini, kemudian kita semakin memahami bahwa kekristenan bukan hanya pengakuan. Kekristenan bukan hanya tradisi. Kekristenan bukan hanya pergi ke gereja. Kekristenan adalah kehidupan dan pengalaman bersama dengan Roh Kudus setiap hari. Every day, setiap langkah, setiap menit, setiap detik adalah pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Dan itu adalah luar biasa. Kekristenan, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang luar biasa, bukan kehidupan yang biasa-biasa. Kalau hari-hari ini ataupun mungkin saat ini saudara masih menghidupi jenis kekristenan yang biasa, kekristenan tradisi, kekristenan yang diturunkan oleh orang tua saudara, sebagainya kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas, buka hati saudara untuk mengalami Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus dalam pengalaman kekristenan saudara hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat kunci untuk memahami ajaran tentang keselamatan yang tadi saya katakan sebagai pengalaman orang percaya oleh Roh Kudus, dan ajaran tentang ketuhanan, keilahian, saudara, kita bisa membacanya dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Saya akan bacakan beberapa ayat berikut ini supaya saudara menerima, dan saudara bukan hanya menerima, tapi saudara menghidupi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Dan persekutuan Roh Kudus. Persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Artinya bahwa Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus menyertai kita. Sejak kita dibaptis, kita terima berkat dari Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus. Kita terima perjanjian menjadi orang percaya dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi kita disertai saat itu oleh Bapa, Putra, Roh Kudus. Saya bertemu dengan seorang ibu yang menangis, saudara, karena anaknya
meninggalkan iman kekristenan, dan menikah dengan orang yang tidak seiman. Dan kemudian saya menemani dia menangis bersama suaminya, dan kita berdoa terus-menerus. Dan setelah kita berdoa terus-menerus sampai air matanya habis, saudara, kita mencoba melupakan. Kan itu kepedihan yang mendalam dari seorang ibu ketika ditinggalkan oleh anaknya, menikah tanpa restu, meninggalkan iman Kristen, dan ketemu dengan pria yang dikasihinya, yang dianggapnya sebagai pelindungnya, membawa dia lari pergi jauh. Tapi saudara, suatu hari dia bersama suaminya setelah 5 tahun baru kembali dan datang ke gereja kami. Dan kami mendoakannya kembali. Kami menantang supaya percaya Yesus kembali. Dan kami mendoakan kembali. Dan saudara, sekarang dia sudah kembali kepada Tuhan. Dia berani menyatakan imannya. Dia mengajak anak-anaknya. Dia sudah punya anak. Untuk datang kepada Tuhan. Dia ajak suaminya datang kepada Tuhan. Dia mau percaya kepada Kristus. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Itulah kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal. Itulah kasih Allah. Itulah penyertaan Roh Kudus. Kemudian saya tanya kepada yang tadi saya saksikan. Pada suatu waktu saya telah membaptis saudara. Dan kemudian waktu itu apakah saudara terpaksa ketika saya baptis? Saya biasanya bertanya lebih dulu kepada orang-orang yang mau saya baptis. Apakah saudara mau bertobat? Apakah saudara mau menerima Yesus Kristus? Dan kemudian mengatakan, ya, kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian dia mengatakan, tidak, saya tidak terpaksa. Saudara, kadangkala kita menjumpai anak-anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang. Dan saudara, kalau seorang itu sudah didiami oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan berbicara terus. Roh Kudus adalah roh yang sabar, 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 sabar. Ketika dalam penderitaan apapun sabar, Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap sabar. Sampai kita mendapatkan jalan keluar dari kesesakan yang kita alami, kesedihan yang kita alami. Saudara pengasih Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, kita akan lanjut, saudara, bagaimana pemahaman tentang ajaran keselamatan dan teologi proper, yaitu ajaran tentang ketuhanan, keilahian itu. Di sini kita bisa melihat Rasul Paulus mengatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua yang dalam semua orang. Saudara, Tritunggal, Roh, Tuhan dan Allah, Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa dalam mengaruniakan karunia-karunia rohani. Satu roh. Artinya saudara, bahwa karunia-karunia sumbernya adalah Roh Kudus. Rupa-rupa pelayan tapi sumbernya satu Tuhan. Berbagai-bagai perbuatan ajaib itu dari surga, dari Allah. Dan itu dikerjakan untuk semua orang percaya. Dan kita percaya ada mukjizat yang akan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara, dalam hidup keluarga besar saudara. Ketika saudara memberitakan kabar baik, ketika saudara melayani orang-orang, maka pelayanan saudara akan berlimpah-limpah kekuatan, karunia, hal-hal yang baik akan Tuhan tambahkan, pelayanan-pelayanan akan Tuhan tambahkan, perbuatan ajaib akan Tuhan tambahkan, dan kemudian banyak orang yang menyaksikan dan percaya kepada Tuhan. Saudara, dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6, ini ayat yang terakhir, saudara. Kita melihat pemahaman Rasul Paulus tentang ajaran tentang keselamatan dan teologi proper, ajaran tentang ketuhanan, ketritunggalan. Kita melihat di sini satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil bersatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan,
satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua dan di dalam semua. Paulus memahami Injil bersifat soteriologi yang trinitarian. Artinya bahwa keselamatan merupakan pekerjaan ketiga pribadi Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita tidak bisa memisah-misahkan. Kalau ada orang yang mulai memisah-misahkannya, kemudian ekstrim ke sini, ekstrim ke sana, kemudian membingungkan orang-orang yang percaya, saya mau menegaskan bahwa Rasul Paulus dengan jelas, pekerjaan keselamatanlah pekerjaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya berdoa hari ini saudara tidak bingung lagi, tidak bimbang lagi, tidak penat lagi. Saudara berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan, pelayanan, karunia, terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara sangat berlimpah-limpah. Dan saudara semakin segar, semakin kuat, semakin sehat, semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Anda dapat menghubungi nomor di 0877 8801 0003. Sekali lagi 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi 022 8600 1244. Anda juga dapat mendukung dalam dana dengan memberikan persembahan ke nomor rekening BRI 0137 0100 0997 567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian Anda telah mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati.